Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Yulis di Ala Yulis Channel. Nah teman-teman, untuk video kali ini Yulis nggak akan bikin tutorial hantaran ataupun mahar, tapi di sini Yulis akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton ya di video Yulis yang ini nih, videonya bisa kalian lihat. Nah pertanyaannya itu datang dari Mbak Umi Kulsum nih teman-teman. Jadi pertanyaan itu seperti ini. Kak, kalau mau memulai bisnis mahar, sistem jualnya bagaimana? Apa pembeli DP dulu atau bagaimana? Kasih contoh blog penjual dan pembeli ya. Oke, jadi di sini akan coba Yulis jawab ya teman-teman. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah ini dan pastikan kalian nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Ala Yulis ini. Oke. Oke teman-teman, jadi ini dia ya. Aku mau ngeliatin dulu ke kalian ini untuk maharnya seperti apa. Ini dia ya teman-teman untuk maharnya. Yes. Nah, bisa kalian lihat ini contoh untuk maharnya. Namanya ini mahar simbolik ya. Jadi teman-teman di sini itu mahar yang Yulis buat ini semuanya itu untuk uang kertasnya menggunakan, karena kalau menggunakan uang asli itu bisa melanggar undang-undang yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kemudian untuk uang aslinya bagaimana Yulis? Bagaimana disimpan di mana? Nah, untuk uang aslinya setiap pembelian mahar di rumah dekor Yulis ini akan Yulis sediakan amplop di belakang seperti ini. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan si uang aslinya nih teman-teman di sini ya. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau misalkan kok pakai uang mainan, terus nanti uang aslinya bagaimana. Jadi pas akad nikah itu nanti si uang mainannya tetap ada dan terbawa ya teman-teman. Nah untuk uang mainannya kalian bisa lihat seperti ini. Contohnya ini yang nominal 100.000. Ini nominal yang 50.000. Ini nominal yang 20.000. Oke, kemudian nominal 10.000. 10.000 ada, kemudian yang 2.000 sama yang 1.000 juga. Pokoknya semuanya yang uang kertasnya itu Yulis pakai uang mainan. Ini tulisan uang mainannya di sini. Ini yang kecil, namanya di sini. Kalian kalau mau beli uang mainan ada ya banyak di Shopee, nanti Yulis akan simpen linknya di bawah ya teman-teman. Dan sekarang lanjut ke jawaban pertanyaan dari Mbak Umi Kusum. Jadi dia tuh nanya ya teman-teman sistem jualnya seperti apa. Nah kalau di Yulis itu untuk mahar itu biasanya Yulis bayarnya tuh full di awal teman-teman. Jadi kalau mahar itu beda dengan hantaran ya. Kalau hantaran kan sistemnya sewa, jadi bisa DP dulu 50%. Karena kalau hantaran kan nggak ada produk yang harus dibeli dengan lumayan harganya ya. Jadi karena kalau misalkan hantaran itu semua peralatannya kan dibalikin lagi, sementara kalau mahar kan sistemnya jual, jadi emang itu harus beli semuanya teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa kalau mahar itu pembayarannya full di awal, karena ada peralatan atau bahan yang harus dibeli ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pesen itu kan otomatis kita harus beli bingkainya, harus beli aksesoris semacam bunga gitu kan, uang mainan seperti itu. Makanya kalau untuk mahar itu Yulis pembayarannya full di awal. Jadi itu ya Mbak Umi untuk jawabannya. Jadi sekarang udah tahu ya kalau Yulis itu kalau jual mahar itu pembayarannya full di awal. Terus untuk yang keduanya dia suruh jelasin juga bagaimana ketentuan untuk pembeli dan juga ketentuan untuk penjual. Nah kalau untuk pembeli di sini Yulis menerapkan ya syarat dan ketentuan. Yang pertama itu adalah pemesanan minimal maksimal itu order 1 bulan sebelum hari H. Kecuali kalau misalkan memang dia acaranya dadakan terus mepet-mepet banget, terus misalkan kebetulan barangnya itu memang ada ready ya di tempat Yulis ataupun gampang juga belinya, itu bisa maksimal itu 2 minggu sebelum hari H. Dan biasanya itu kalau yang 2 minggu sebelum hari H itu biasanya Yulis ke teman-teman dekat gitu atau tetangga yang rumahnya dekat. Kalau misalkan yang agak jauh itu Yulis maksimalnya sekitar 1 bulan sebelum hari H ya teman-teman. Terus yang kedua Yulis jelasin ke pembelinya juga kalau mahar simbolik yang Yulis buat ini itu menggunakan uang mainan ya teman-teman untuk uang kertasnya. Kalau misalkan dia mau pakai uang kuno agar ada tahunya misalkan nominalnya itu ujungnya ada 20 rupiahnya. Nah kalau untuk uang koin itu Yulis minta ke pembelinya itu supaya dia beli sendiri kemudian dikirim ke alamat Yulis gitu ya, karena banyak sekali uang kuno sekarang yang dijual di Shopee. Untuk linknya nanti Yulis cantumkan juga di bawah kalau kalian mau beli uang kuno untuk maharnya ya teman-teman. Nah jadi itu dibikin dulu kesepakatan di awal kalau misalkan mahar yang kita buat itu dengan uang mainan. Jangan sampai nanti
di ujungnya itu ada miskomunikasi, misalkan si pembelinya mau pakai uang asli, terus kita sementara bikin yang uang palsu atau uang mainan teman-teman. Jadi kalau misalkan Yulis mah, kalau misalkan si pengantinnya itu kekeh gitu ya mau pakai uang asli, Yulis lebih baik nolak aja di awal. Yulis nggak mau, karena apa? Karena itu melanggar peraturan pemerintah dan nanti kita bisa kena sanksi ya, karena itu dilarang oleh undang-undang teman-teman. Nah itu untuk yang poin kedua ya, untuk syarat dan ketentuannya. Terus untuk yang ketiganya itu pembeli itu bebas memilih model bingkainya, mau yang polos, mau misalkan yang ukir, itu bebas, tapi harganya tinggal menyesuaikan ya teman-teman. Terus yang terakhir itu untuk yang di luar Purwakarta itu biasanya Yulis pengirimannya menggunakan ekspedisi. Teman-teman atau pembelinya bisa menentukan mau pakai ekspedisi apa, mau pakai JNT, JNE ataupun kantor pos juga bisa ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan untuk area Purwakarta itu Yulis biasanya bisa pakai ekspedisi juga, atau mau ambil ke rumah, atau bisa ketemuan gitu ya, cewadean di mana gitu. Nah itu kalau untuk sistem serah terimanya ya teman-teman. Kemudian ketentuan untuk penjualnya itu untuk Yulis sebagai penjualnya itu ketentuannya itu yang pertama itu kalau misalkan barangnya atau misalkan bingkai atau aksesorisnya itu udah ready ya, ada di rumah Yulis semua, itu biasanya waktu pengerjaannya 7 hari kerja ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada barang atau aksesoris yang belum ready itu biasanya pengerjaannya itu 14 sampai 21 hari kerja teman-teman. Jadi sebelumnya kita jelasin dulu nih ke pembeli kita gitu. Kalau misalnya kita kan cek dulu nih stoknya ada enggak yang dia pesen itu. Kalau misalkan nggak ada, oh kak nggak ada, maaf untuk stoknya belum ada, untuk bahannya kakak mau nunggu nggak gini. Misalkan pengerjaannya 14 sampai 21 hari kerja, jadi biar nggak ada miskomunikasi gitu loh. Terus kalau misalkan udah ready nih, kebetulan dia nanya mau model yang seperti ini, terus kita cek stok bahannya udah ada, oh berarti kita tinggal jawab aja, kak ini pengerjaannya 7 hari kerja, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk mahar itu nggak ada yang ready, karena kita kan dibuatnya itu kan custom ya, jadi ada nama pengantinnya, tanggal, dan juga request modelnya mereka mau seperti apa ya teman-teman. Nah itu jadi untuk Mbak Umi Kulsum sudah Yulis jawab ya pertanyaannya. Sistem jualnya yaitu full di awal, dan kemudian untuk ketentuannya untuk pembeli dan penjual juga sudah Yulis jelaskan ya. Oke teman-teman, jadi itu aja ya untuk video kali ini. Dan Yulis juga mau info ini ke kalian, kalau untuk mulai ini ya, mulai sekarang mungkin untuk kedepannya Yulis akan tambahkan konten video di channel ini. Jadi nggak cuma bikin tutorial mahar ataupun hantaran, di sini juga Yulis mau bagi-bagi ke kalian itu share seputar keseharian Yulis gitu loh, mulai dari resep-resep masakan ataupun yang lainnya. Jadi nanti apalagi untuk di bulan Ramadan itu pasti Yulis akan share resep-resep masakan ke kalian, karena kalau di bulan Ramadan itu biasanya jarang yang menikah kan ya, jadi jarang yang order hantaran ataupun mahar, jadi nggak ada bahan yang bisa Yulis buat untuk hantaran. Makanya nanti akan Yulis buatkan tutorial video lain yang nggak bahas tentang hantaran, tapi yang penting itu video itu ada manfaatnya ya untuk kalian, ada informasi tambahan juga untuk kalian. Jadi biar channel ini tetap aktif setiap waktunya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kalian selalu support channel ini, dan untuk yang belum subscribe pastikan kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.